Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Indrawati Rahayu. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih model pembelajaran itu. Menurut J.C. dan Weil, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pelajaran tersebut di kelas. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman atau suatu pola yang digunakan sebagai panduan dalam merancangkan pembelajaran di kelas. Menggunakan perencanaan yang dapat dilakukan dengan menentukan perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya terdapat buku-buku sumber belajar, media pembelajaran, program-program media komputer, dan kurikulum. Berkaitan dengan cara atau metode apa yang akan dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru harus terlebih dahulu memahami berbagai pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan membahas model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Model pembelajaran ini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Maksud dari model pembelajaran ini adalah siswa tidak hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui model pembelajaran ini siswa dituntut untuk aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data ataupun informasi, kemudian menyimpulkannya. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran inovatif guna menciptakan kondisi belajar aktif dengan melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahapan penyelesaian secara ilmiah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gambaran mengenai model pembelajaran berbasis masalah. Lalu sekarang lanjut ke pengertian pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Pada prinsipnya, dalam model pembelajaran siswa sendirilah yang secara aktif mencari jawaban atas masalah-masalah yang telah diberikan guru tersebut kepada siswanya. Lalu, bagaimana sih karakteristik pembelajaran berbasis masalah? Karakteristik pembelajaran berbasis masalah diantaranya: yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Maksudnya, permasalahan menjadi titik awal dalam pembelajaran berbasis masalah ini. Kemudian yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang terjadi di dunia nyata. Maksudnya, permasalahan ini fakta apa adanya, tidak melalui cerita lama seperti dongeng atau legenda. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Maksudnya, permasalahan itu tidak hanya bersumber dari satu masalah, tetapi permasalahan ini bersumber dari dua masalah atau lebih yang saling terkait dalam masalah yang pertama. Kemudian permasalahan ini dianalisis, kemudian diambil kesimpulan tentang solusi dari dua permasalahan atau lebih ini. Kemudian yang keempat, yaitu belajar pengarahan diri. Maksudnya belajar pengarahan diri yaitu siswa diarahkan untuk aktif berpikir, aktif mencari solusi dalam permasalahan tersebut. Kemudian pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaan dan evaluasi sumber informasi. Alur proses pembelajaran berbasis masalah ini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu menemukan masalah. Yang kedua, analisis masalah dan isu belajar. Yang ketiga, penemuan dan laporan. Yang keempat, penyajian solusi dan refleksi. Kemudian yang kelima, kesimpulan integrasi dan evaluasi. Lalu, apa sih peran guru dalam
pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama yaitu bagaimana seorang guru dapat merancang dan menggunakan permasalahan yang ada di dunia nyata sehingga siswa dapat menguasai hasil belajar. Yang kedua, bagaimana bisa menjadi pelatih siswa dalam proses pemecahan masalah, pengarahan diri, dan belajar dengan teman sebaya. Maksudnya seorang siswa dapat membentuk kelompok atau diskusi dengan teman sebayanya, kemudian seorang guru mengarahkan ketika siswa itu mengalami kesulitan untuk memecahkan solusi masalah tersebut. Yang ketiga, dan bagaimana siswa memandang diri mereka sendiri sebagai pemecah masalah yang aktif. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.